Sebagai pemandi jenazah di Desa Mulyorejo, Mbah Ranti telah bersumpah untuk tidak pernah mengumbar aib yang ia temukan pada jenazah yang keadaannya tidak wajar. Selama puluhan tahun, beliau memegang teguh sumpah itu, meskipun banyak jenazah yang datang dengan kondisi mengerikan, seolah membawa rahasia kelam. Namun saat ia memandikan jenazah seorang yang ditemukan tanpa mata dan dengan tubuh penuh luka bakar, sesuatu yang tidak wajar terjadi. Jenazah itu bergerak, seolah ingin menyampaikan sesuatu. Sejak saat itu, teror mulai menghantui Mbah Ranti. Setiap malam, suara bisikan dan ketukan di pintu rumahnya makin kuat, seakan ada yang ingin ia katakan pada dunia. Mbah Ranti kini dihadapkan pada dilema besar, tetap memegang sumpahnya sebagai pemandi jenazah atau mengungkap kebenaran yang bisa mengguncang Desa Mulyorejo, meskipun nyawanya mungkin menjadi taruhannya. Ini dia selengkapnya di Fakta Sejarah. Malam itu, suasana di Desa Mulyorejo terasa sunyi dan mencekam. Langit mendung menutupi rembulan, seolah enggan menerangi malam yang sudah kelam. Angin dingin menyelinap lewat celah-celah rumah tua, menggoyangkan ranting-ranting pohon yang sudah berumur ratusan tahun. Di salah satu rumah sederhana pinggiran desa, Mbah Ranti bersiap-siap menjalankan tugas yang sudah menjadi rutinitasnya selama puluhan tahun. Tugas memandikan jenazah. Namun malam itu terasa berbeda. Ada firasat yang membuat jantungnya berdegup lebih kencang, seolah ada sesuatu yang tak beres. Panggilan datang tak lama setelah senja merunduk. Seorang warga datang dengan wajah tegang, menyampaikan kabar bahwa jenazah Wati, salah satu perangkat desa yang selama hidupnya dikenal tegas dan jujur, telah ditemukan di hutan. Tubuhnya sungguh mengerikan keadaannya. Kulitnya hangus seperti terbakar, dengan luka bakar yang menghitam di seluruh bagian tubuh. Dan yang paling menyeramkan, kedua matanya hilang, seolah direnggut tanpa ampun oleh kekuatan tak kasat mata. Desas-desus mulai merebak. Di antara warga menyebutkan bahwa kematian Wati bukanlah kematian biasa. Dengan langkah pelan namun pasti, Mbah Ranti mengenakan selendangnya lalu menggenggam peralatan mandi jenazah yang selalu setia menemaninya. Di benaknya terselip doa dan harapan agar tugas kali ini dapat dijalani dengan tenang, meskipun firasat buruk terus menghantui. "Semoga arwahmu tenang, Yondo," gumamnya lirih sambil berjalan menuruni jalan setapak yang sudah dikenalnya sejak lama. Sampai di rumah duka, Mbah Ranti disambut oleh sekelompok warga yang tampak khawatir dan tertekan. Suasana di sana begitu kelam, diterangi hanya oleh cahaya lampu minyak yang redup. Di tengah ruangan kecil, terbaring di atas ranjang anyaman yang sederhana, jenazah Wati terlihat seperti hantu yang tak bisa tenang. Tertutup kain jarik, tubuh yang hangus itu menyimpan kisah kelam yang seolah ingin diungkapkan. Mbah Ranti pun mulai menjalani ritual mandi jenazah dengan tangan yang bergetar karena usia dan perasaan yang campur aduk. Ia menuangkan air hangat perlahan-lahan ke seluruh tubuh jenazah. Setiap gerakan yang ia lakukan terasa berat, seolah ada energi gelap yang mengintai di balik setiap percikan air. Saat jarinya menyentuh bagian lengan yang hangus, tiba-tiba sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dalam sekejap, tangannya terasa dingin dan aneh, seolah tubuh Wati hidup kembali untuk beberapa detik. Tangannya selama ini kaku dan tak bergerak itu tiba-tiba bergoyang pelan. Gerakannya begitu lembut namun sangat jelas. Mbah Ranti terhenti, matanya melebar memandang. "Loh, opo iki?" pikirnya dengan gemetar. Detik itu seolah memanjang, memberikan kesan bahwa waktu sendiri berhenti menyaksikan kejadian itu. Hati Mbah Ranti berdegup kencang. Ia mencoba menenangkan diri dengan mengingat segala nasihat nenek moyangnya tentang tanda-tanda dari alam lain. Dalam kepercayaan lama, setiap gerakan kecil pada jenazah bisa jadi adalah pesan atau pertanda dari dunia yang tak kasat mata. Namun logikanya mengatakan bahwa jenazah sudah mati, tak mungkin lagi bergerak. Mungkin aku cuma bayang-bayang pikiran karena kelelahan, bisiknya sendiri, mencoba merasionalisasi apa yang baru saja dilihatnya. Meski demikian, bayangan tangan yang bergerak itu terus terngiang dalam ingatan Mbah Ranti. Ia menyelesaikan proses mandi dengan cermat, memastikan setiap sudut tubuh Wati
tersentuh air sempurna. Dan sesuai dengan ritual yang telah diwariskan turun-temurun berdasarkan kepercayaan agama. Setelah semua selesai, ia menutup mata sejenak, merasakan keheningan yang mencekam. Di antara desak nafasnya yang berat, terdengar bisikan samar, hampir tak terdengar. "Tolong bantu aku, Mbah." Suara itu entah dari mana membuat bulu kuduk Mbah Ranti berdiri. Setelah upacara selesai, Mbah Ranti berjalan perlahan keluar rumah duka. Warga yang hadir mulai menyebarkan cerita di antara mereka. "Ah, itu pasti cuma imajinasi Mbah Ranti, soalnya kan beliau sudah sepuh," kata salah seorang pemuda sambil tertawa kecil. Namun ada pula yang menatapnya dengan tatapan cemas, seolah menyadari ada rahasia yang lebih dalam di balik kejadian malam itu. Sepanjang perjalanan pulang, Mbah Ranti terus dihantui oleh peristiwa tadi. Langkahnya terasa berat, seolah setiap langkah membawa beban tak terlihat. Di dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah ini pertanda dari dunia lain? Apakah Wati dalam keadaannya yang mengerikan mencoba menyampaikan sesuatu sebelum akhirnya berpulang? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar, tak kunjung menemukan jawaban. Sesampainya di rumah kecilnya yang sederhana, Mbah Ranti langsung mengunci pintu dan menutup rapat setiap celah. Di ruang tamu yang remang, ia duduk termenung sambil menatap keluar jendela. Bayangan pepohonan di luar terlihat seperti berjajar rapi. Namun dalam gelapnya malam, ia bisa merasakan kehadiran yang tak kasat mata, mengintai dari balik tiap dahan. Ia berusaha menenangkan diri dengan secangkir teh hangat, meskipun rasa takut masih menggelayuti setiap hela nafasnya. Malam semakin larut dan Mbah Ranti mencoba menepis rasa cemas dengan berdoa. Ia mengingat ajaran neneknya yang mengatakan bahwa dalam menghadapi hal-hal mistis, keimanan adalah perisai terbaik. "Ya Allah, lindungilah aku dari segala yang tak terlihat," bisiknya pelan. Namun seiring doa itu mengalun, pikiran tentang tangan jenazah yang bergerak terus menghantui. Tak lama kemudian, terdengar ketukan lembut di pintu depan. Hati Mbah Ranti langsung berdebar. "Siapa itu?" tanyanya. Suaranya bergetar. Dengan hati-hati, ia membuka pintu, berharap menemukan tetangga yang datang memeriksa keadaannya. Tapi di sana, hanya hitam pekat, malam yang menyambut. Ketukan itu berhenti sejenak, lalu terdengar lagi, lebih jelas. Seakan ada yang berusaha menyampaikan pesan. Mbah Ranti segera menutup pintu, menggandeng pengaman yang sudah usang. Namun rasa gelisah itu tak kunjung hilang. Di dalam kegelapan kamarnya, Mbah Ranti terbaring dengan pikiran yang masih kacau. Ia mencoba merangkai kembali kejadian malam itu dalam benaknya, mencoba mencari arti di balik gerakan tangan jenazah Wati. Ia pun mengambil selembar kertas usang dan mulai menulis catatan. "Malam ini ada sesuatu yang tak bisa kupahami," tulisnya. Tinta yang menari di atas kertas seolah membawa pesan tersendiri. Menulis baginya adalah cara untuk menyalurkan kekhawatiran agar mungkin suatu saat nanti kebenaran bisa terungkap. Pagi harinya datang dengan sinar mentari yang redup, namun semangat Mbah Ranti belum sepenuhnya pulih. Di sela-sela aktivitas harian di desa, bisikan tentang kejadian malam itu terus terdengar. Di pasar sayuran, para warga berbicara dengan suara serak. Dengar-dengar jenazah Wati yang ditemukan itu, yang waktu dimandiin Mbah Ranti, ada yang bilang tangannya sempat bergerak loh. Meski banyak yang menganggapnya cerita garingan, Mbah Ranti tahu apa yang ia lihat. Namun keberanian untuk menceritakan hal itu terbentur oleh ketakutan akan kutukan dan cemoohan, terutama di tengah masyarakat yang kental dengan kepercayaan mistis. Saat itu Mbah Ranti dibantu oleh saudara Wati, yang mungkin yang membocorkan tangan gerak itu saudaranya Wati itu. Seiring waktu hari-hari berlalu, namun bayangan kejadian itu tak pernah benar-benar pergi. Setiap kali Mbah Ranti melihat jenazah yang lain atau mendengar cerita serupa, ingatannya kembali tertuju pada Wati. Ia mulai merasa bahwa ada rahasia besar yang terbungkus di balik kematian perangkat desa itu. Sebuah pesan yang harus dipecahkan meski resikonya besar. Malam itu, saat angin kembali menerpa rumahnya, Mbah Ranti duduk termenung di beranda. Suara desiran angin terdengar seperti bisikan, seakan mengulang kata-kata yang ia dengar semalam. Ia menatap langit, berusaha mencari petunjuk di balik awan-awan hitam yang menggantung. "Apa yang mau kau sampaikan, Wati?" tanyanya dalam hati, berharap agar keheningan malam memberi jawaban. Walaupun ia mencoba menepis rasa takut dengan berpikir rasional, pikiran-pikiran tentang gerakan aneh itu terus membayang.
Apakah mungkin jenazah itu membawa pesan peringatan, ataukah itu hanyalah bayangan pikiran seorang perempuan renta yang sudah terlalu lama berkecimpung dengan dunia kematian? Pertanyaan itu terus menghantui setiap detiknya. Namun satu hal yang pasti, malam itu Mbah Ranti merasakan ada sesuatu yang tak biasa, tak bisa dijelaskan secara logika. Sesuatu yang menandakan bahwa rahasia kelam sedang tersimpan di balik kematian Rahmat. Di sela-sela keheningan malam, Mbah Ranti menutup mata dan mencoba merenung. Dalam hatinya ia tahu bahwa tugasnya sebagai pemandi jenazah bukan sekedar upacara seremonial, melainkan sebuah panggilan yang menyimpan pesan dari alam gaib. Ia percaya bahwa setiap jenazah yang ia urus membawa kisah yang harus dihormati, dan bahwa alam sepi kadang memilih cara yang aneh untuk berkomunikasi. Mungkin ada hal yang harus kupelajari dari malam ini, pikirnya menahan desahan yang tertahan. Sambil menatap buku catatan kecil yang kini penuh dengan tulisan tangan yang rapi, namun penuh kegelisahan, Mbah Ranti menyadari satu hal. Peristiwa tangan jenazah yang bergerak itu bukanlah sebuah kebetulan semata. Ada benang merah yang menghubungkan kematian Wati dengan misteri yang lebih besar. Misteri yang entah kapan dan bagaimana akan terungkap. Namun untuk saat ini ia memilih untuk menjalani hari-harinya dengan waspada, menyimpan rahasia itu hanya untuk dirinya sendiri. Dengan hati yang masih berat, Mbah Ranti menatap jauh keluar jendela, seolah mencari jawaban di balik kegelapan. Ia tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Meski ketakutan selalu menghampiri, ia harus tetap teguh pada sumpah dan tradisi yang selama ini telah ia junjung. Kebenaran mungkin tersembunyi di balik setiap gerakan dan bisikan, dan suatu saat nanti ia yakin pesan dari dunia lain itu akan menemukan jalannya untuk terungkap. Malam itu pun berakhir, namun bayang-bayang yang ditinggalkan tidak mudah hilang. Mbah Ranti terlelap dengan pikiran yang masih bergemuruh, hati yang terus bertanya-tanya, dan jiwa yang merasa terpanggil untuk mengungkap misteri yang tak terjelaskan itu. Dan dalam diamnya, di antara gemerisik angin dan bisikan malam, tersimpan janji bahwa kebenaran, sekecil apapun, akan selalu menemukan cara untuk muncul, meskipun melalui lorong-lorong gelap yang penuh rahasia. Pagi itu, sinar mentari yang malu-malu menyelinap di balik awan kelabu menyapa desa Mulyorejo dengan nuansa yang begitu berat. Mbah Ranti yang masih diguncang oleh malam-malam penuh kegelisahan dan bisikan tak terduga, membuka mata dengan perasaan resah yang belum juga reda. Ia tak sempat menikmati secangkir teh hangat ketika mata perinya tertumbuk pada sebuah pemandangan yang membuat jantungnya berdebar kencang. Di ambang pintu depan rumahnya terletak sesajen yang tersusun rapi, sebuah persembahan menyeramkan yang tak pernah ia bayangkan akan pernah menghampiri rumahnya. Di atas nampan kecil yang terbuat dari anyaman bambu tergeletak kepala ayam hitam, bunga 7 rupa, segar yang kelopaknya masih terbuka lebar, dan secarik kertas usang bertuliskan, "Diamlah atau kau akan menyusul." Pesan itu ditulis dengan tinta yang seolah baru saja mengering, langsung menusuk perasaan Mbah Ranti. "Diamlah atau kau akan menyusul," gumamnya dalam hati, merasakan ngeri yang mendalam. Tangan keriputnya gemetar saat mencoba mengambil kertas itu. Ia menelusuri setiap goresan huruf yang seolah mengandung ancaman langsung kepada dirinya. Di antara aroma harum bunga dan getirnya bau darah ayam, Mbah Ranti merasa bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Setiap detail sesajen itu bercerita tentang sebuah peringatan. Kepala ayam hitam misalnya merupakan simbol dalam kepercayaan lama yang kerap dikaitkan dengan pengorbanan dan pelarian ruh jahat. Sementara bunga 7 rupa dengan keindahan yang kontras dengan keangkeran pesan, seolah mengisyaratkan bahwa keindahan dunia bisa menyembunyikan kegelapan yang mendalam. Dan pesan itu, pesan yang menegaskan bahwa jika ia tidak diam, maka ajalnya pun bisa menyusul layaknya malapetaka yang sudah tertulis. Mbah Ranti pun terdiam di sana, menatap sesajen yang kini menjadi bukti nyata bahwa kematian Wati bukanlah suatu kebetulan. Ia merasa bahwa setiap peristiwa, dari gerakan tangan jenazah hingga ketukan pintu di tengah malam, adalah bagian dari untayan rahasia yang ingin diungkap. Dalam keheningan pagi itu, pikiran Mbah Ranti melayang ke pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menghantuinya. Siapakah yang menginginkan Wati mati? Apakah kematian itu merupakan kutukan ataukah pembalasan atas sebuah dosa yang tersembunyi? Dengan langkah perlahan, ia melangkah mendekati sesajen tersebut. Tangannya yang gemetar menyentuh lembut kepala ayam hitam, merasakan dinginnya kulit yang berbeda dari yang biasa ia temui dalam upacara tradisional.
Ia menyentuh bunga 7 rupa seolah berharap keindahannya bisa menyembunyikan kegelapan pesan itu. Namun, pesan di kertas tetap menggema di telinganya, mengingatkannya bahwa sesajen ini bukanlah bentuk penghormatan, melainkan peringatan yang menakutkan. Di dalam benaknya, terbayang wajah Wati yang dulu dikenal sebagai perangkat desa yang tegas dan jujur. Wati yang kini sudah tiada seolah mencoba berbicara melalui sesajen itu. Mungkin ada yang ingin membungkam kebenaran, pikir Mbah Ranti sambil menatap kertas itu berulang kali. Ia tahu bahwa rahasia di balik kematian Wati jauh lebih dalam daripada apa yang terlihat di permukaan. Ada sesuatu yang disembunyikan oleh pihak-pihak tertentu, sesuatu yang membuatnya merasa terancam secara pribadi. Setelah beberapa saat, Mbah Ranti memutuskan untuk mengumpulkan segala keberanian yang tersisa. Dengan hati-hati, ia mengambil sesajen itu dan memasukkannya ke dalam sebuah wadah kecil, seolah menyimpannya untuk menjadi petunjuk di kemudian hari. Langkah kakinya berat saat ia kembali masuk ke dalam rumah. Namun pikirannya kini sudah tidak bisa menolak untuk menyelidiki misteri yang semakin pekat. Di ruang tamu yang remang, Mbah Ranti duduk di kursi goyangnya yang setia menemani sepanjang malam. Ia membuka buku catatan kecil yang selama ini menjadi tempat curahan pikirannya tentang pengalaman-pengalaman mistis. Sesajen ini pasti ada maksudnya, tulisnya dengan huruf yang perlahan menjadi semakin rapi. Ia menuliskan setiap detail. Kepala ayam hitam yang mengerikan, bunga 7 rupa yang seolah melambangkan harapan dan kutukan, serta pesan ancaman yang jelas menggema, "Diamlah atau kau akan menyusul." Tak lama kemudian suara langkah kaki terdengar dari luar rumah, membuat Mbah Ranti menoleh dengan waspada. Namun ia hanya melihat bayangan samar seorang yang melintas di halaman. Mungkin cuma tetangga lewat, pikirnya sambil mencoba menenangkan diri. Namun getaran di dalam dirinya tak kunjung hilang. Setiap detik seolah mengingatkan bahwa ada kekuatan lain yang lebih besar bermain di balik tirai kehidupan sehari-hari di desa ini. Menyusuri perjalanan pikiran yang gelap, Mbah Ranti teringat akan cerita-cerita lama yang pernah diceritakan oleh neneknya. Konon, sesajen seperti ini tidak pernah datang tanpa maksud tertentu. Ada cerita tentang ruh yang terjebak antara dunia, yang menggunakan sesajen sebagai medium untuk menyampaikan pesan atau sebagai peringatan atas sebuah kedzaliman. Di balik segala tradisi dan ritual, Mbah Ranti kini merasa bahwa dirinya terjebak dalam jaringan yang sangat rumit. Jaringan yang menghubungkan kematian Wati dengan kekuatan-kekuatan yang tak terlihat. Tak dapat dipungkiri, sesajen itu membuatnya semakin yakin bahwa kematian Wati adalah hasil dari intrik dan keserakahan manusia. Mbah Ranti tahu, di balik wajah-wajah yang tersenyum ramah di desa, tersimpan rahasia gelap yang mungkin telah merenggut banyak nyawa. Pertanyaan demi pertanyaan pun mulai bermunculan di dalam benaknya. Apakah ada pihak yang sengaja menyembunyikan kebenaran? Siapa yang akan mendapatkan keuntungan dari kematian Wati? Dan lebih penting lagi, apakah sesajen itu merupakan peringatan agar ia tidak mengorek lebih dalam? Dengan segala kerendahan hati dan kekuatan yang tersisa, Mbah Ranti memutuskan untuk mencari jawaban. Ia tahu bahwa langkah pertamanya adalah mencari tahu lebih banyak tentang kehidupan Wati sebelum kematiannya. Di sela-sela kerutak pikirannya, terlintas ingatan akan obrolan rahasia yang pernah didengar dari mulut warga tentang Wati yang sempat menelusuri jejak-jejak ritual sesat di hutan belantara. Mungkin, pikirnya, ada benang merah antara penyelidikan Rahmat dan sesajen yang kini mengancamnya. Waktu terus berjalan, namun di rumah kecil Mbah Ranti, suasana seolah membeku. Setiap sudut ruangan mengingatkannya pada peristiwa malam itu. Setiap desahan angin yang masuk melalui celah jendela seakan membawa bisikan dari dunia lain. Sementara itu catatan di buku kecilnya kini kian lengkap dengan detil-detil sesajen yang ia temui. Kepala ayam hitam, bunga 7 rupa, pesan, "Diamlah atau kau akan menyusul." Ya, ini bukan peringatan kosong, ini adalah ancaman yang harus kugali maknanya, tulisnya dengan penuh keyakinan. Saat senja kembali menjelang, Mbah Ranti menatap keluar jendela sambil menyeruput segelas air hangat.
Ia bertanya-tanya, siapa yang ingin Wati mati? Dan apa sebenarnya yang ingin mereka sembunyikan? Pikiran-pikiran itu terus bergulir dalam benaknya, menyatu dengan keheningan yang kian pekat. Setiap suara angin, setiap bayangan yang melintas, seolah menjadi saksi bisu dari rahasia yang mengancam ketenangan desa ini. Di tengah keheningan, tiba-tiba terdengar derap langkah kaki di halaman belakang rumahnya. Mbah Ranti pun merasakan detak jantungnya melonjak. Namun ia berusaha tetap tenang. Ia tidak tahu apakah itu hanya binatang liar atau ada sesuatu yang lebih mengerikan yang mendekat. Namun pesan sesajen yang ditemukannya tadi pagi seolah memberikan peringatan bahwa bahaya itu nyata dan mengintai dari balik kegelapan. Membiarkan diri untuk sejenak tenggelam dalam perenungan, Mbah Ranti mengumpulkan segala keberanian untuk menyusun rencana. Ia tahu, untuk mengungkap kebenaran di balik kematian Wati, ia harus mengumpulkan info dari orang-orang yang mungkin mengetahui rahasia gelap desa ini. Ia pun mengingat kembali obrolan-obrolan yang pernah terlintas. Meski usianya sudah tak lagi muda, Mbah Ranti merasa bahwa naluri dan pengalamannya selama puluhan tahun mengurus jenazah memberikan kepekaan tersendiri terhadap tanda-tanda dunia gaib. Ia pun memutuskan dengan berat hati namun penuh tekad bahwa ia akan menyimpan catatan sesajen ini sebagai petunjuk awal. Petunjuk yang kelak bisa membawanya mendekati kebenaran meski harus menghadapi bahaya yang mengancam nyawanya sendiri. Malam itu, setelah segala kegelisahan yang melanda sejak kejadian sesajen dan ketukan malam, Mbah Ranti pun akhirnya terlelap di ruang kecilnya yang sederhana. Di balik penutup kelambu usang, ia terseret ke dalam mimpi yang begitu nyata hingga membuatnya sulit membedakan antara dunia nyata dan dunia ruh. Di dalam mimpinya, ia mendapati sosok Wati, bekas perangkat desa yang kini menjadi mayat yang menyimpan rahasia kelam, berdiri di tepi sungai. Air sungai itu mengalir pelan, mengeluarkan bisikan air yang seolah menyanyikan lagu duka. Wati tampak berbeda, tubuhnya terbakar, bekas luka bakar yang menyelimuti kulitnya berpendar merah dan hitam. Seakan-akan api masih berkecamuk di setiap inci dirinya. Yang paling menakutkan, matanya kosong, bagaikan lubang hitam yang menelan setiap harapan. Wajahnya yang dulu tampak tegas, kini dipenuhi kesedihan dan amarah yang tak terucapkan. Mbah Ranti berdiri terpaku, ingin bertanya, ingin tahu apa maksud kehadiran arwah itu. Tetapi ketika bibir Rahmat mulai terbuka, hanya terdengar suara erangan berat yang menggema. Seolah kata-kata tercekik oleh derit suara erangan itu begitu jelas, begitu mengiris, hingga membuat jantung Mbah Ranti berdegup kencang dalam mimpi. Dalam keheningan mimpi, bayangan Wati bergoyang di tepi sungai, seolah mencoba menyampaikan pesan yang tak mampu diungkapkan dengan kata-kata. Suara-suara erangan itu meskipun tak jelas, mengandung kepedihan yang mendalam dan seolah memanggil Mbah Ranti untuk mendengarkan. Setiap detik dalam mimpi itu terasa seperti abadi, seolah dunia di sekelilingnya hanyalah bayangan sementara yang menunggu untuk mengungkap rahasia. Mbah Ranti merasa seolah di dalam mimpinya Wati sedang memohon keadilan, memohon agar kebenaran di balik kematiannya segera terungkap. Pagi menjelang, Mbah Ranti terbangun dengan tubuh berkeringat dingin dan pikiran yang masih penuh bayang-bayang mencekam. Ia duduk di kursi goyang usangnya sambil mengusap wajah keriputnya, mencoba menenangkan diri setelah mimpi yang begitu mengganggu. Dengan tangan gemetar, ia mengambil buku catatan kecilnya dan menuliskan semua detail mimpi tersebut. Setiap bayangan, setiap erangan, dan terutama tatapan kosong di mata Rahmat yang membekas dalam benaknya. Tak lama kemudian, ketika fajar mulai menampakkan sinarnya yang temaram, Mbah Ranti memutuskan untuk mencari kepastian. Ia menelusuri jalan setapak menuju warung kopi kecil di pojok desa, tempat para warga biasa berkumpul dan berbagi cerita. Di sana dengan suara pelan namun penuh ketulusan, ia bertanya kepada beberapa warga. Keesokan harinya, setelah perbincangan di warung kopi yang meninggalkan rasa resah di benaknya, Mbah Ranti memutuskan untuk menggali lebih dalam misteri yang mulai menyelimuti desa.
Dengan langkah perlahan ia menuju rumah Bu Sari, anak perempuannya yang tinggal di kota. Harapan Mbak Ranti adalah mungkin Bu Sari yang lebih terdidik dan melek informasi bisa membantunya mengurangi benang kusut rahasia kelam yang ada. Sesampainya di rumah Bu Sari yang rapi dan modern, Mbak Ranti langsung mengungkapkan kegelisahannya. "Sari, ibu mimpi yang aneh. Aku lihat Wati berdiri di tepi sungai, tubuhnya hangus, matanya kosong. Rasanya seperti dia mau bilang sesuatu," ujarnya dengan nada pelan, seolah takut kata-kata itu akan memanggil ruh-ruh yang tak diundang. Sari menatap ibunya dengan mata khawatir, namun alih-alih menenangkannya, ia justru terlihat cemas. "Bu, ibu gak usah ikut campur urusan-urusan itu ya. Itu kan cuma mimpi. Di zaman sekarang, hal-hal kayak gitu bukan urusan kita. Ibu lebih baik fokus ke diri sendiri. Jangan sampai cerita-cerita mistis itu adalah bikin ibu gak tenang," pungkasnya dengan lembut namun tegas. Kata-kata Sari membuat hati Mbak Ranti semakin berat. Sejak ia menemukan sesajian ancaman di depan rumah dan mengalami mimpi itu, setiap petunjuk seolah menyiratkan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang bisa dipahami oleh akal manusia. Di rumah Mbak Ranti, suatu malam ketika ia hampir tertidur dalam keheningan yang mencekam, tiba-tiba ia terbangun oleh suara yang berbeda. Di depan tempat tidurnya berdiri sosok yang begitu familiar, sosok Wati. Kali ini penampakannya lebih nyata daripada sebelumnya. Tubuhnya yang hangus masih menyimpan aroma getir kematian. Matanya yang kosong menatap tajam, seolah menembus jiwa Mbah Ranti. Namun yang paling mengejutkan, kali ini Wati berbicara. "Bah, tolong aku." Suara itu terdengar lirih, penuh kepedihan dan keputusasaan. Suaranya bergema di ruang kamar, membuat Mbah Ranti terdiam. Ia merasa seolah ada kekuatan lain yang berusaha memanggilnya, memintanya untuk mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi. Dengan gemetar, Mbah Ranti mencoba mendekat, namun sosok Rahmat seakan menghilang sebelum ia sempat meraih kata-kata tanya. Rasa takut bercampur dengan simpati membuat Mbah Ranti terdiam di tempat tidur, terpaku oleh pengalaman yang tidak pernah ia bayangkan akan terjadi. Di dalam keheningan malam itu ia merasakan bahwa teror yang menghantuinya bukanlah kebetulan. Ada pesan yang ingin disampaikan, sebuah peringatan yang harus ia pahami. Seiring berjalannya waktu, fenomena-fenomena aneh di rumah semakin intens. Setiap bayangan, setiap suara seolah menyatu dalam satu irama yang mengancam. Di malam-malam berikutnya yang hampir tak berbeda dari malam-malam sebelumnya, Mbah Ranti kembali terjerat dalam mimpi yang mengguncang jiwanya. Kali ini mimpi itu membawa dirinya ke sebuah tempat yang asing dan menyeramkan. Di tengah kegelapan, ia melihat kembali sosok Wati, namun bukan dalam wujud yang biasa. Di hadapannya Wati memperlihatkan potongan-potongan kenangan yang perlahan tersusun, memperlihatkan adegan-adegan yang menyakitkan. Dalam mimpi yang begitu nyata, Wati menuntun Mbah Ranti ke sebuah lapangan terbuka di pinggiran hutan, di mana bayangan ritual gelap terungkap. Di sana, ia melihat sekelompok orang dengan pakaian serba gelap dan atribut ritual sedang mengerjakan suatu upacara yang mengerikan. Di antara mereka sosok yang paling mencolok adalah Pak Wirya, yang selama ini dikenal sebagai sosok pendukung tradisi desa. Dalam mimpi itu Pak Wirya tampak tengah memimpin ritual dengan niat mengorbankan nyawa Wati untuk suatu tujuan. Adegan itu begitu memilukan. Wati ditahan, sementara tangan-tangan dingin menyodok-menyodok bagian wajahnya, mengambil matanya sebagai syarat untuk menyelesaikan ritual gelap tersebut. Setiap detik dalam mimpi terasa seperti teriakan yang tak terucapkan, memperlihatkan betapa dalamnya kejahatan yang terjadi. Suara erangan dan tangisan yang tertahan memenuhi udara, dan Mbah Ranti merasa seolah-olah seluruh kegelapan desa terwujud di depan mata. Ketika mimpi itu mulai meredup, Wati menatap langsung ke mata Mbah Ranti, seakan memberikan pesan terakhir. "Buktikan kebenaran, bawalah keadilan bagi kami." Mbah Ranti pun terbangun dengan nafas yang tersengal-sengal dan hati yang berdebar kencang. Di balik setiap detail mimpi itu, ia kini menyadari bahwa kematian Wati bukanlah kecelakaan atau kutukan alam semata. Ada tangan-tangan manusia yang terlibat, yang dengan sengaja mengorbankan satu jiwa demi ambisi mereka. Di sisi lain, tak butuh waktu lama sebelum desas-desus mulai terdengar tentang keberanian sosok Mbah Ranti yang mulai menyelidiki rahasia gelap desa. Pak Wirya,
yang selama ini menyembunyikan rahasianya dengan cerdik merasa terancam. Dalam upaya untuk menghentikan penyelidikan yang semakin dekat dengan inti kebenaran, ia mengutus seorang dukun tua, sosok yang sudah dikenal di desa dengan ilmu klinik yang misterius dan reputasi yang menakutkan. Pada suatu malam, ketika rembulan tersamar di balik awan mendung, Mbah Ranti sedang duduk termenung di beranda rumahnya yang sepi. Tiba-tiba suara langkah kaki berat terdengar mendekat. Pintu depan diketuk dengan pelan namun tegas. Dengan hati-hati Mbah Ranti membuka pintu dan di depannya berdiri sosok dukun tua yang berwajah keriput. Matanya tajam menyimpan rahasia zaman. "Ranti," ucap sang dukun dengan suara serak. "Aku diutus oleh yang berkuasa di desa. Dengarkan baik-baik. Jangan sampai kau ikut campur urusan yang tak seharusnya kau ketahui. Wati yang sudah pergi biarkan beristirahat. Jika kau terus mengorek, ajal kau bisa menyusul." Kata-kata dukun itu terdengar seperti ramalan yang menghantui. Mbah Ranti merasakan dingin yang merayap di seluruh tubuhnya. Namun di balik ketakutan itu ada tekad yang semakin membara. "Apa maksudnya? Mengapa harus disembunyikan kebenaran?" tanya Mbah Ranti, meski suaranya terdengar gemetar. Sang dukun hanya menatap dengan pandangan penuh peringatan. "Bukan urusanmu untuk tahu semua ini. Kebenaran itu akan membawa malapetaka. Ingatlah, setiap jiwa yang terlibat dalam urusan gelap itu akan menuntut balas." Kata-kata itu menggema dalam keheningan malam. Mbah Ranti merasakan seolah-olah seluruh alam gaib mengerubungi dirinya, memperingatkan bahwa setiap langkah ke depan akan membawanya semakin jauh ke dalam bayang-bayang kegelapan yang mematikan. Meski begitu, di dalam hatinya hasrat untuk memberikan keadilan bagi Wati dan jiwa-jiwa yang telah direnggut oleh ritual itu semakin kuat. Malam itu dengan tekad yang semakin membara, Mbah Ranti akhirnya memutuskan untuk membuka rahasia kelam yang selama ini menyelimuti desa Mulyorejo. Ia sudah lama menunggu momen yang tepat untuk berbicara kepada pimpinan desa dan beberapa orang yang terpercaya agar kebenaran tentang kematian Rahmat dan ritual yang menyamar di balik sosok Pak Wirya akhirnya terbongkar. Dengan buku catatan usang yang penuh coretan mimpi dan bisikan, ia bergegas menuju balai desa. Namun sebelum ia sempat mengumpulkan keberanian dan menyampaikan semua petunjuk itu, serangan datang tiba-tiba. Saat malam mulai datang, suara ledakan terjadi. Dar! Tiba-tiba api yang tak berwujud menyerang rumah kecil Mbah Ranti. Asap tebal menggulung dan kobaran api menjilat kayu-kayu tua rumah yang selama ini menjadi saksi bisu perjuangannya. Dalam kekacauan itu, Mbah Ranti berlari tanpa berpikir panjang, hanya dipandu insting dan doa-doa yang berdesir dalam dada. Api itu menyambar rumahnya dengan ganas. Namun entah bagaimana, ia berhasil menyelamatkan diri dalam kegelapan malam yang mencekam. Setelah berhasil keluar dari reruntuhan dan berdiri terpaku di pinggir jalan yang basah oleh hujan, Mbah Ranti menyadari bahwa musibah itu bukan sekedar kebetulan. Ada kekuatan yang mengincar dirinya, yang ingin menyingkirkannya agar rahasia-rahasia desa tetap terkubur dalam kegelapan. Dengan luka bakar kecil dan jiwa yang penuh ketakutan, ia merasa tidak aman lagi di desanya sendiri. Tak ada pilihan lain. Mbah Ranti pun memutuskan untuk mencari perlindungan. Ia mengenang seorang kiai sepuh yang pernah ia dengar ceritanya, seorang ulama yang dihormati di desa sebelah dan dikenal memiliki pengetahuan mendalam tentang dunia gaib. Dengan langkah yang tertatih, ia menapaki jalan setapak menuju desa itu. Setiap langkah terasa berat, seakan-akan bayang-bayang kematian selalu mengikutinya, menertawakan keberaniannya yang mulai pudar. Di sebuah pondok sederhana di pinggiran desa sebelah, Mbah Ranti akhirnya disambut oleh sosok kiai sepuh yang penuh khidmat. Wajah keriput sang kiai yang diterangi cahaya lampu minyak menampakkan kehangatan sekaligus kesungguhan. Tanpa banyak basa-basi, Mbah Ranti menceritakan semua yang telah dialaminya, mulai dari mimpi-mimpi mengerikan, memandikan jenazah Wati yang sangat memprihatinkan, juga sesajen yang misterius, hingga ancaman yang kini semakin nyata dengan terbakarnya rumahnya Mbah Ranti secara misterius. Ia menyampaikan bahwa ia merasa bahwa ada kekuatan jahat yang ingin menyingkirkannya agar kebenaran tetap tersembunyi. Kiai sepuh itu mendengarkan dengan seksama. Matanya yang tajam seakan mampu menembus seluruh lapisan jiwa Mbah Ranti. Dengan suara yang dalam dan berat, sang kiai menasehati, "Setiap rahasia yang berakar dari kegelapan haruslah dihadapkan dengan keberanian. Namun ingat,
bahwa jalan menuju keadilan seringkali harus melakukan pengorbanan yang sangat besar, usaha yang sangat keras. Kata-kata itu menggema dalam hati Mbah Ranti, menyemangatinya untuk melangkah ke babak selanjutnya, meski harus menghadapi bahaya yang kian mengintai. Di hari berikutnya, di pondok Kyai itu, kehangatan lampu minyak dan aroma buhur menyatu menciptakan suasana yang mendalam. Seolah-olah dunia gaib dan dunia nyata bersatu dalam satu ruang. Dengan bimbingan sang Kyai, Mbah Ranti mulai menyusun kembali potongan-potongan kisah yang telah menimpa dirinya dan desa. Dalam keheningan malam yang panjang, sang Kyai mengajarkan ritual pembersihan dan membuka tabir gelap yang selama ini mengaburkan kebenaran. Bersama beberapa tokoh terpercaya yang dibimbing oleh Kyai, Mbah Ranti akhirnya menyusun bukti-bukti yang tak terbantahkan. Mbah Ranti dengan suara bergetar namun penuh keyakinan mengungkapkan bahwa kematian Wati bukanlah kecelakaan belaka. Ia menjelaskan bahwa Wati, perangkat desa yang jujur dan berani menyelidiki, telah menjadi korban ritual yang dijalankan oleh sekelompok orang dengan Pak Wirya sebagai pemimpin rahasianya. Dan puncak pengakuan itu datang ketika sang Kyai memimpin sebuah upacara pembersihan di tengah lapangan desa dengan lantunan doa-doa yang menggema dan asap dupa yang melayang di udara. Kebenaran perlahan mulai terungkap. Bukti-bukti yang telah dikumpulkan menunjukkan bahwa ritual gelap tersebut telah berlangsung selama puluhan tahun, mengorbankan nyawa-nyawa tak bersalah demi ambisi dan kekuasaan. Kebenaran itu begitu pahit, namun keadilan bagi Wati dan jiwa-jiwa yang telah terenggut akhirnya mulai dirajut kembali. Tak lama setelah pengungkapan itu, kabar mengejutkan datang dari bagian desa yang jauh. Pak Wirya yang selama ini berusaha menyembunyikan rahasia kelam ditemukan tewas secara misterius. Tubuhnya dalam kondisi yang sangat mengerikan, tanpa mata, dengan bekas luka bakar yang menghancurkan seluruh wajahnya. Kondisi itu persis seperti yang dialami oleh Wati, menjadi bukti bahwa kejahatan yang dilakukan telah menuntut balasan dari dunia yang tak kasat mata. Kematian Pak Wirya menyulut kegemparan di desa. Warga yang selama ini hidup dalam kebodohan tentang ritual gelap mulai tersadar bahwa kebenaran telah keluar dari bayang-bayang. Dengan bimbingan sang Kyai dan keberanian Mbah Ranti yang tak lagi bisa disembunyikan, desa pun mulai membersihkan luka-luka masa lalu. Ritual-ritual yang telah mengikat jiwa-jiwa tak bersalah pun terhenti. Keadilan bagi Wati dan semua korban akhirnya mulai terwujud. Dalam keheningan malam yang kini berubah menjadi malam harapan, Mbah Ranti menatap langit dengan mata yang penuh haru. Ia tahu jalan yang telah ia tempuh penuh dengan pengorbanan dan penderitaan. Namun kebenaran akhirnya terungkap dengan dukungan Kyai dan warga yang bersatu. Kegelapan yang selama ini menyelimuti desa Mulyorejo perlahan tergantikan oleh secercah cahaya keadilan. Di hadapan kepala desa dan para tokoh masyarakat, Mbah Ranti menyampaikan pesan terakhirnya. Semoga keadilan ini menjadi pelajaran bahwa kebenaran tak akan pernah bisa disembunyikan selamanya. Jiwa-jiwa yang tertindas berhak mendapatkan kedamaian, dan kegelapan pasti akan digantikan oleh sinar terang. Begitulah dengan keberanian, pengorbanan dan doa-doa yang mengalun dalam malam, rahasia kelam desa akhirnya terbuka. Rahmat mendapatkan keadilan yang selama ini dinanti, dan ritual gelap yang membawa malapetaka pun terhenti. Meskipun luka dan kehilangan tidak akan pernah hilang sepenuhnya, keadilan telah ditegakkan, dan desa Mulyorejo pun mulai menapaki jalan baru menuju kedamaian. Di suatu malam, dalam mimpinya, Mbah Ranti bertemu dengan sosok Wati dengan kondisi yang sangat baik. Wajahnya bersinar terang, pakaiannya putih bersih, seakan-akan ingin menyampaikan pesan bahwa dia telah tenang. Dan dalam sekejap, Wati berangsur-angsur menghilang menuju ke dunia yang sangat terang, penuh cahaya yang lembut dan tak menyilaukan. Akhirnya Wati bisa tenang dan menuju ke alam yang sebenarnya. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur ya. Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah ejaan. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Fakta Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Fakta Sejarah. Oh ya, buat teman-teman yang pengen baca buku-buku novel, bisa beli di afiliasi Fakta Sejarah ya. Jika teman-teman membeli buku tersebut, otomatis mensupport Fakta Sejarah. Boleh dilihat-lihat dulu ya bukunya itu.
Terima kasih.